Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aulia ya teman-teman. Pertama, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Aulia tentang undang-undang kebidanan ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru nonton video yang ini, jangan lupa nonton dulu video yang sebelumnya itu, yang ini ya. Nih, Aulia kasih tahu. Nanti kalau udah nonton, baru dia nyambung dengan video yang ini, karena ada keterkaitan antara video yang ini sama video yang sebelumnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komennya ya. Oke teman-teman, kali ini Aulia akan bahas tentang registrasi dan praktik bidan. Nah, masih dipakai nggak ya peraturan yang sebelumnya atau hanya pakai peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini? Buat yang belum tahu, yuk kita tonton video ini ya teman-teman dan dengarkan apa yang Aulia jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan ini, tentang registrasi, izin, dan penyelenggaraan praktik bidan itu diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan ya teman-teman. Nah, apakah ada perbedaan dan ada persamaan? Nah, kita coba bandingkan ya. Berbicara tentang registrasi ini adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktiknya. Nah, untuk sebagai seorang bidan, kita pasti udah nggak asing lagi tentang registrasi ya teman-teman. Registrasi yang biasa kita yang ketahui itu adalah registrasi bidan atau yang dikenal dengan STR ya teman-teman. Untuk mendapatkan STR ini, seorang bidan atau tenaga kesehatan itu harus mengikuti ujian kompetensi dulu ya teman-teman. Nah, STR ini masa berlakunya adalah selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang. Dengan syarat itu harus memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, terus memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi etika profesi, terus mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi, dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan dengan pelatihan atau kegiatan ilmiah seperti target untuk persyaratan perpanjangan itu ya teman-teman. Untuk perpanjang STR itu nanti terbitnya paling lama 30 hari terhitung sejak pengajuan STR itu diterima ya teman-teman. Contohnya gini teman-teman, kita ngurusnya atau dapat laporan dari via email dari MTKI atau MTKP gitu, ada dia mengirimkan via email ke kita. Nah, terhitung sejak email itu diterima, 1 bulan ke depan baru STR kita bisa terbit ya teman-teman gitu. Untuk lebih jelasnya, untuk tata cara registrasi dan registrasi ulang STR ini nanti ada dari peraturan konsil ya teman-teman. Jadi untuk registrasi bidan atau pengurusan STR itu tetap tidak ada perbedaan antara peraturan yang ini sama yang sebelumnya teman-teman. Artinya STR tetap berlaku selama 5 tahun dan wajib mengikuti UKOM dan registrasi ulang jika masa berlaku STR-nya habis. Apakah kebijakan pemerintah untuk warga negara Indonesia lulusan luar negeri atau warga negara asing yang mengikuti pendidikan kebidanan? Untuk warga negara Indonesia lulusan luar negeri setelah dia bisa mendapatkan STR itu setelah mengikuti evaluasi kompetensi ya teman-teman, dengan melihat kelengkapan administrasi dan kemampuan praktik kebidannya. Setelah itu baru dia dapat surat keterangan lulus evaluasi kompetensi, barulah memperoleh STR. Nah, untuk bidan warga negara asing itu dapat menjalankan praktik kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan
pengguna bidan warga negara asing. Artinya, jika ada permintaan dari penyelenggara fasilitas kesehatan yang ingin mendayagunakan bidan warga negara asing dengan izin pemerintah pusat. Nah, di sini untuk bidan warga negara asing harus memiliki STR juga dan SIPB jika ingin berpraktik. Nah, untuk memiliki STR itu, dia juga mengikuti evaluasi kompetensi. Setelah itu baru didapat surat lulus evaluasi kompetensi baru memperoleh STR. Cuma bedanya untuk bidan warga negara asing ini hanya memiliki STR sementara yang hanya berlaku selama 1 tahun berlakunya dan dapat diperpanjang hanya 1 tahun berikutnya. Selanjutnya kita tentang izin praktik ya teman-teman. Izin praktik itu atau singkat dengan SIPB, Surat Izin Praktik Bidan. Itu maksimal bidan hanya memiliki 2 ya teman-teman. Praktik bidan itu dilakukan di tempat praktik bidan mandiri dan di fasilitas kesehatan lain seperti bidan praktik mandiri dengan lulusan profesi, terus di puskesmas, di klinik, ataupun di rumah sakit. Untuk surat izin praktek bidan ini, perpanjangannya atau pengurusannya masih menggunakan aturan di PMK nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang terakhir dan ini yang paling penting yang harus kita ketahui karena ada perubahan ya teman-teman. Lulusan apakah yang bisa membuka praktik dan lulusan manakah yang tidak bisa membuka praktik? Jawabannya adalah bidan lulusan pendidikan D3 kebidanan hanya dapat melakukan praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya si bidan ini atau bidan D3 atau bidan vokasi ini hanya bisa praktik di RS, klinik, ataupun di puskesmas ya teman-teman. Dia tidak bisa lagi untuk membuka praktek bidan mandiri. Sedangkan untuk bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan praktik kebidanan di tempat praktik mandiri bidan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya bidan yang paling rendah, bidan yang bisa membuka praktik itu adalah bidan pendidikan profesi ya teman-teman. Nanti akan muncul pertanyaan kayak gini. Bidan lulusan pendidikan kebidanan yang di bawah D3 atau yang udah D3 yang membuka praktik kebidanan bagaimana? Apakah mereka akan tutup? Jawabannya adalah bagi bidan lulusan pendidikan kebidanan di bawah diploma 3 kebidanan yang telah melakukan praktik kebidanan sebelum undang-undang ini ada atau undang-undang nomor 4 kebidanan ini terbit, mereka masih bisa berpraktik sampai paling lambat bulan Oktober tahun 2020. Sedangkan untuk bidan lulusan D3 kebidanan yang sudah mempunyai praktek itu dapat melaksanakan praktiknya secara mandiri dalam waktu 7 tahun ke depan setelah undang-undang ini berlaku. Nah, setelah dalam jangka waktu 7 tahun itu, bidan yang D3 ini dianjurkan untuk mengikuti penyetaraan bidang lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan ini ya teman-teman. Peraturan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan, alias sejak tanggal 13 Maret 2019 undang-undang ini sudah berlaku. Nah, pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebidanan dinyatakan masih tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan ini. Artinya harus kita pilah-pilah lagi antara peraturan yang lama sama dengan peraturan yang ini. Mana yang berbeda berarti yang kita gunakan yang di tahun 2019 ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa
lupa kita sebagai bidan ini untuk mengupdate lagi ilmu kebidanan kita. Jangan berpaku di sini-sini saja karena ilmu kita ini harus berkembang ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.